Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Episode kali ini adalah episode edisi spesial tantangan hashtag Valentine Kelabu dari @thepodcaster_Indonesia. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang film Her yang dirilis tuh kalau nggak salah tahun 2013 dan diperankan oleh Joaquin Phoenix. Terus beberapa pemain lainnya kayak Amy Adams, Olivia Wilde, terus Scarlett Johansson, Chris Pratt, dan lain-lain. Nah, ini gue masukin ke edisi Valentine Kelabu karena menurut gue ini salah satu film yang cukup sedih dan cukup kelabu ya endingnya. Nah, buat lo orang yang belum pada nonton, kalau bisa nonton dulu baru lanjutin lagi dengerin episode ini. Buat yang udah pada nonton ya udah stay tune karena kita akan bahas cerita dan film Her. Jadi, film Her ini bercerita tentang seorang penulis bernama Theodore yang diperankan Joaquin Phoenix, seorang penulis penyendiri di masa depan yang bertemu dengan sebuah mesin atau gadget yang punya sistem operasi dan dilengkapi dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sistem operasi ini menamai dirinya Samantha yang diisi suaranya oleh Scarlett Johansson. Nah, karena OS ini udah dilengkapi dengan AI, OS ini semenjak dinyalakan itu mempelajari pemiliknya. Jadi dia mempelajari Theodore hingga akhirnya membuat Theodore nyaman dalam tanda kutip untuk berbagi dengan Samantha. Si Samantha ini terus belajar dan akhirnya dia menjadi teman yang baik untuk Theodore yang kesepian. Tapi ternyata bukan sampai di situ. Samantha terus belajar hingga akhirnya Samantha dan Theodore ini seperti pasangan yang gak bisa dipisahin. Samantha selalu menemani Theodore dalam kesehariannya, dalam pikirannya, bahkan untuk hal-hal privasi Samantha tuh ada gitu. Dan sampai suatu saat Theodore sadar gitu ya kan. Kayaknya dia mulai jatuh cinta ke Samantha yang mana sebenarnya cuman sistem operasi dengan artificial intelligence. Nah, entah bagaimana juga nih si Samantha jatuh cinta ke Theodore. Aneh banget kan? Jadi saking cerdasnya programmer program si Samantha sampai mesin aja tuh akhirnya punya perasaan. Aneh banget. Nah, kebetulan juga karena si Theodore lagi dalam proses perceraian, jadi dia lagi galau-galaunya kali ya. Terus Samantha ada di situ, dia ngerasa jadi kayak Samantha adalah pasangan yang menemani kesepiannya dia, terus yang selalu ada sama dia, bahkan kayaknya Samantha adalah yang dia cari-cari selama ini gitu. Keseharian Theodore sama Samantha itu selalu dibalut dengan surprise-surprise kecil, kebahagiaan-kebahagiaan yang saling dibagi, hingga akhirnya Theodore merasakan sesuatu yang aneh gitu ya kan. Samantha ini nyata, sangat nyata di mata Theodore. Namun dalam satu sisi ada hal atau perasaan yang membingungkan di hati Theodore. Tapi Samantha karena dia cerdas gitu ya kan, dia ngebaca itu dan meyakinkan Theodore bahwa Samantha akan selalu ada buat dia gitu. Hingga akhirnya konflik demi konflik terjadi. Terus suatu saat Samantha tiba-tiba gak bisa dihubungin. Theodore ketika kehilangan Samantha itu kayak anak kecil
kecil yang kehilangan sesuatu. Dia menjadi orang yang gak bisa ngontrol emosinya gitu. Jadi udah gak beraturan banget nih. Sampai akhirnya Theodore berhenti di keramaian, melihat sekeliling, dan dia sadar ternyata Samantha itu bukan cuma mencintai dirinya, tapi juga ribuan orang lainnya yang menggunakan OS Samantha ini. Dari situ si Theodore ini akhirnya tersadar dan dia merasa patah hati gitu. Untuk pertama kalinya dia patah hati dengan sebuah mesin atau kecerdasan buatan. Hingga akhirnya dia memilih untuk berpisah dengan Samantha dan menjalani kehidupan seperti sedia kala, tanpa Samantha, tanpa OS Artificial Intelligence, tanpa cinta yang rancu. Nah, penulis skenario film ini dan sutradaranya juga produsernya adalah satu orang, yaitu Spike Jonze atau Spike Jonze. Gua nggak tahu cara bacanya gimana, tapi ya kurang lebih kayak gitu ya. Doi memilih film sci-fi romantis atau bisa dibilang genre drama sci-fi romantis. Agak unik deh, agak nyentrik juga. Tapi menurut gue film ini bagus. Karena bukan cuman dibantu oleh aktingnya, tapi juga dari premis cerita yang berbeda, unik, dan terasa baru. Juga eksekusi produksinya emang mantep banget gitu. Ngasih penggambaran dunia masa depan seperti apa. Dan bahkan kalau gue berkaca ke 2013 itu kurang lebih sama nih kayak yang lagi terjadi di 2020 ini. Ya kurang lebihnya lah ya. Kita tuh kayak lagi menuju ke sana gitu. Tinggal nunggu aja orang yang cukup nyentrik dan cukup ajaib ngerilis asisten cinta atau OS cinta kayak Samantha gitu. Hingga akhirnya nanti mungkin bakal banyak yang jadian sama OS-nya. Ya premis yang aneh. Tapi ketika lo nonton film ini, lo akan terbawa dengan ceritanya dan kayak, wow, segitunya ya si Theodore ke Samantha. Bener-bener terasa banget. Dan bukan cuman gue yang ngerasa film ini bagus, tapi lo bisa lihat di internet, di website rating itu memang cukup punya nilai tinggi ya. Dan dia dapat banyak kritikan positif dari kritikus film. Nah, kenapa ini gue pilih ke Valentine Kelabu? Karena ini adalah kisah patah hati antara orang dengan AI atau mesin. Can you imagine that? Lo sakit hati dengan benda mati. Gue gak kebayang sih masa depan kalau beneran kejadian kayak gitu. I don't want to live at this earth anymore. Serem cuy. Humankind udah kayak tinggal dikit lagi tuh. Kalau orang nanti mulai pada jatuh cinta sama OS bukan ke sesama manusia ya. Ngeri cuy, ngeri. So mungkin itu aja rekomendasi film untuk merayakan Valentine Kelabu challenge dari The Podcasters Indonesia. Terima kasih buat yang udah dengerin. Gue Irsan 56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan 56 pamit. Ciao.